selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi. Adapun presentasi yang ingin saya lakukan yaitu mengenai proposal ide bisnis atau ide bisnis yang ingin saya jalani. Adapun judul atau tema dari ide bisnis yang ingin saya jalani yaitu rumah oleh-oleh. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai ide bisnis yang ingin saya jalani, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Indriani, NIM 2102114399 dengan nomor absen 20 dari kelas 3D Manajemen Pagi. Baik, di sini ada 5 sub pokok yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai profil usaha, aspek pasar dan strategi pemasaran, aspek keuangan, aspek SDM dan analisis usaha. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai profil usaha. Bisnis rumah oleh-oleh ini adalah usaha yang didirikan di bidang jasa yang menyediakan kemudahan bagi para konsumen dalam membeli oleh-oleh yang akan dibawa ke negara asalnya atau daerah asalnya setelah lama berlibur di Pulau Bali. Alasan saya mendirikan bisnis ini adalah untuk membantu memulihkan kembali pariwisata yang pernah redup, karena mungkin dengan berdirinya bisnis ini, para wisata lokal ataupun asing lebih tertarik untuk datang ke Bali karena ingin mencoba atau mengenal makanan khas dari Bali. Selain itu, berdirinya bisnis ini juga bisa membantu perekonomian para pengrajin usaha souvenir dan makanan khas Bali agar berkembang lebih baik. Jadi nama usaha saya ini adalah Rumah Oleh-oleh. Pemiliknya saya sendiri, Nimade Dwi Indriani. Lokasi ada di Jalan Arjuna, Banjaryan Beken, Desa Sembung, Kecamatan Mui, Kabupaten Bandung. Dan nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu di 085 858 714 025, dan email yang bisa dihubungi yaitu dwiindriani2003@gmail.com. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kondisi pasar. Jika dilihat dari pengusaha dan pembisnis lainnya yang bergerak di bidang bisnis yang sama, memang sudah banyak. Tetapi saya mendirikan bisnis ini dengan konsep yang berbeda yang mengusung tema kemakmuran untuk masyarakat Bali dan kebangkitan pariwisata Bali. Target pasar untuk meningkatkan penjualan oleh-oleh, kita menargetkan untuk para wisata lokal dan domestik yang ingin membeli oleh-oleh untuk dibawa ke negara atau ke daerah asalnya selama berlibur di Pulau Bali. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama geografis. Produk yang kami jual saat ini hanya tersebar luas di Pulau Bali, khususnya Kabupaten Badung saja. Karena itu kami melakukan penjualan secara online dengan tujuan agar produk camilan dan souvenir yang kami jual bisa tersebar luas hingga keluar Pulau Bali. Yang kedua ada demografis. Oleh-oleh makanan atau souvenir khas Bali ini dapat dikonsumsi dan dimiliki oleh seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Karena produk yang kami tawarkan atau yang kami jual bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi dan dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Yang ketiga ada income segmentasi. Sudah terdapat menu harga dari semua produk yang dijual yang tertera pada meja kasir, rak display, sehingga para wisatawan yang ingin berbelanja sudah mengetahui harga dari setiap barang tersebut. Yang kedua, targeting. Target utama kami dalam bisnis ini yang pastinya wisatawan lokal ataupun asing yang ingin membeli oleh-oleh yang akan dibawa ke negara asalnya setelah lama berlibur di Pulau Bali. Yang ketiga ada positioning. Usaha rumah oleh-oleh ini memiliki keunikan tersendiri karena di usaha ini kami menawarkan berbagai macam camilan dan souvenir khas Bali yang langsung diproduksi oleh masyarakat Bali itu sendiri, sehingga produk yang kami jual kental akan budaya dan khas Pulau Bali tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran. Aktivitas bauran pemasaran yang digunakan yaitu dengan teknik 4P. Yang pertama ada produk. Berdasarkan nama dari tempat usaha ini, maka produk yang ditawarkan adalah berbagai jenis oleh-oleh makanan dan souvenir khas Bali. Pada rumah oleh-oleh ini menjual berbagai macam makanan atau camilan dan souvenir khas Bali seperti kacang-kacangan, kue-kue, lukisan, hiasan patung, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada price. Penetapan harga yang dilakukan oleh rumah oleh-oleh ini cukup bervariasi sesuai dengan harga atau barang camilan yang dibeli. Harga camilan dari rumah oleh-oleh ini berkisaran puluhan ribu sampai ratusan ribu. Untuk potongan harga, kami biasanya mengadakan diskon di setiap bulannya atau pada event-event tertentu saja.
Yang ketiga ada place. Rumah oleh-oleh ini sangat mudah untuk ditemukan karena lokasinya cukup strategis, dekat dengan hotel-hotel ataupun tempat destinasi wisata, sehingga sangat mudah untuk dijumpai oleh para wisatawan lokal ataupun domestik yang ingin membeli oleh-oleh. Yang keempat ada promotion. Dalam kegiatan promosi sudah cukup gencar dilakukan oleh pihak pengusaha. Rumah oleh-oleh ini melakukan promosi melalui media internet seperti Instagram, Facebook, Marketplace, Shopee, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kami juga menyebarkan brosur ke daerah-daerah destinasi wisata dan melalui mulut ke mulut. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Modal awal dari bisnis yaitu sebesar Rp36.400.000, dan selanjutnya meminjam di bank sebesar Rp10.000. Jadi total keseluruhan modal yaitu sebesar Rp46.400.000. Selanjutnya biaya peralatan, detailnya bisa dilihat pada PPT. Total biaya yang dikeluarkan untuk biaya peralatan adalah sebesar Rp16.200.000. Kemudian selanjutnya ada biaya bahan baku. Detailnya bisa dilihat pada PPT. Jadi total keseluruhan biaya bahan baku yang diperlukan adalah sebesar Rp12.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Detailnya bisa dilihat pada PPT. Jadi total biaya operasional yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp18.200.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk keseluruhannya yaitu dari biaya operasional, bahan baku, dan peralatan yaitu sebesar Rp46.400.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis keuntungan atau omset per bulan. Omset harian rata-rata itu sebesar Rp900.000. Jika mencari satu bulan, Rp900.000 dikalikan 30 hari menjadi Rp27.000.000. Selanjutnya biaya operasional ditambah pendisplean bahan baku atau pembelian bahan baku yang sudah habis. Rp18.200.000 ditambah Rp5.000.000 menjadi Rp23.200.000. Untuk mencari laba bersih per bulan yaitu Rp27.000.000 dikurangi Rp23.200.000. Jadi hasil laba bersih per bulan yang diterima adalah Rp3.800.000. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan laba rugi. Yang detailnya bisa dilihat pada PPT. Total beban yaitu sebesar Rp18.200.000. Laba bersih yang diterima adalah Rp3.800.000. Selanjutnya laporan neraca, yang detailnya bisa dilihat pada PPT. Jumlah aktiva lancar yaitu sebesar Rp29.800.000. Jumlah aktiva tetap yaitu sebesar Rp20.200.000. Jadi total aktiva yaitu sebesar Rp50.000.000. Selanjutnya jumlah utang sebesar Rp10.000.000. Jumlah modal yaitu sebesar Rp40.000.000. Jadi total pasifa yaitu sebesar Rp50.000.000. Selanjutnya rasio keuangan atau return of asset atau ROA. Laba sebelum bunga dan pajak dikalikan 100% dibagi total aset. Jadi Rp3.800.000 dibagi Rp50.000.000 dikalikan 100% yaitu sebesar 0,076%. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan bisnis rumah oleh-oleh ini, saya membutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia atau SDM yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada tenaga kerja. Dalam bisnis ini, saya tidak terlalu mementingkan skill dan keahlian yang khusus seperti sarjana atau lain-lainnya. Tetapi di sini saya ingin mengangkat atau merekrut seorang karyawan yang mau belajar, bertanggung jawab, ramah, telaten, sopan, dan mengerti akan pekerjaannya. Karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang memerlukan kesabaran dan konsentrasi yang cukup tinggi dalam menghadapi pelanggan yang berbeda-beda karakternya. Yang kedua ada masyarakat sekitar. Selain SDM dari tenaga kerja, selanjutnya masyarakat di seluruh Bali juga berperan penting dalam kelancaran bisnis ini. Karena konsep dari bisnis ini adalah saya mengambil atau memasok semua bahan baku yang sudah jadi dari seluruh masyarakat yang ada di Bali. Jadi saya mengambil jenis-jenis camilan ataupun souvenir dari seluruh masyarakat yang ada di Bali. Seperti yang kita ketahui, di setiap kabupaten ataupun daerah yang ada di Bali pasti memiliki keunikan atau ciri khas yang berbeda-beda. Jadi di usaha saya ini tempat berkumpulnya semua keunikan budaya atau kekhasan yang ada di Pulau Bali.
Baik, di sini pembahasan yang terakhir yaitu analisis usaha. Analisis usaha ini diteliti berdasarkan SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, rasa dan keunikan produk yang berkualitas. Karena saya memilih dengan selektif makanan dan souvenir yang menarik serta layak untuk dipasarkan di bisnis yang saya berbuat. Dan itu kepercayaan saya terhadap strategi yang cukup kuat untuk membesarkan produk saya. Yang kedua, kelemahan atau weakness, produk makanan yang tidak tahan lama atau mudah expired, harga produk yang tidak stabil. Yang ketiga, ada peluang atau opportunity. Yang saya ketahui mungkin sudah banyak pengusaha atau perusahaan yang mendirikan bisnis ini, tetapi tidak menggunakan tekad saya untuk membuat inovasi-inovasi yang bagus untuk kelancaran dan kesuksesan bisnis yang saya jalani. Yang keempat ada ancaman atau tren, pesaing yang tidak sehat, banyaknya pembisnis yang membuka toko oleh-oleh yang sama sehingga pesaing sangat ketat. Yang selanjutnya harga produk yang tidak stabil, dan terakhir ada banyak pesaing bisnis oleh-oleh ini yang menawarkan dengan harga yang murah sehingga menjatuhkan produk sendiri. Baik, sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf dan dimaklumi. Saya tutup presentasi kali ini dengan sebuah pantun, yaitu Taehyung is eating bakwan. Thank you everyone. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.